Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Trias Minarsih, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 25104185647. Pada hari ini, Selasa, tanggal 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Martapura, kelas 10A dengan materi Hakikat Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khauf, Raja, dan Tawakal. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Baik, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah sudah sarapan? Sudah, Ibu. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat kita belajar. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Kalista Kirana, hadir Ibu. Fahri Rahmat Rambang, Hadir, Bu. Hera Putri Safira, hadir Bu. Indah Miftahul Jannah, Jehan Ardia Pratama, Fiona Novarisat Permata, Hadir, Ibu. Wafi Irsadatun Ma'arifata, hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Di sini ada kata-kata bijak untuk anak-anakku sekalian. Belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesempatan. Kesempatan untuk meraih cita-cita, kesempatan untuk meraih kesuksesan. Ya, baik, di sini Ibu akan memberi konsentrasi penuh, ice breaking. Baik, silakan berdiri. Nurul, pada minggu lalu kita sudah mempelajari pelajaran dengan materi yang terkait dengan syu'abul iman. apa itu syu'abul iman? Cabang-cabang iman, Bu. Cabang-cabang keimanan. Iya, ada 77 cabang keimanan yang harus kita pelajari. Ya, ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Ya, baik. Sebelum kita belajar,
gambar yang ada di depan kalian. Baik, di sini kalian amati ya. Dari gambar tersebut kita belajar tentang hakikat mencintai Allah, kaum, raja, dan tawakal. Apakah gambar yang pertama yang Anda tahu? Bahwasanya ada yang menolong, bersyukur, sujud syukur, dan bertanding, ada seekor burung. Nah, amati gambar di depan. Dan di situ boleh kalian tahu bagaimana dari gambar keempat di depan. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang mencintai Allah, ya, kaum, raja, dan tawakal. Di sini ada tujuan kita belajar. Peserta didik, Anda dapat menganalisis cabang-cabang keimanan, hakikat mencintai Allah, kaum, raja, dan tawakal kepadanya, sehingga meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabang dan tercermin pada akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Melalui model pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis tanda-tanda mencintai Allah, kaum, raja, dan tawakal kepadanya, sehingga meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabang dan tercermin pada akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tujuan kita belajar itu melalui model pembelajaran berbasis produk. Peserta didik dapat membuat dan mempresentasikan media pembelajaran tentang hakikat mencintai Allah, kaum, raja, dan tawakal. Di sini ada manfaat kita mencintai Allah. Apakah yang dimaksud dengan manfaat mencintai Allah? Baik, Fiona. Itu ketenangan hati, motivasi positif, meningkatkan spiritual, sikap optimis, dan tidak mudah putus asa, serta kekuatan untuk menjauhkan diri dari maksiat dan meningkatkan ketaatan, membentuk kepribadian muslim yang seimbang dan mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di situ adalah gimana manfaat kita sebagai hamba Allah. Mencintai Allah itu dapat ketenangan hati, motivasi positif, meningkatkan spiritual, sikap optimis, dan tidak mudah putus asa, membentuk kepribadian muslim yang seimbang dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik, di sini ada pertanyaan buat kalian. Bisa kalian amati gambar di depan. Baik. Amati gambar di depan. Gambar pertama. Ada yang tahu gambar di depan? Saya, Bu. Baik, Tinta. Pada gambar di depan menunjukkan bahwa ada dua orang anak yang sedang bersaliman dengan kedua orang tuanya. Oke, bersaliman kepada orang tua. Ada yang lain? Saya, Bu, Oke, Mei. rasa hormat kepada orang tua. Rasa hormat kepada orang tuanya. Baik, ini jawabannya. Gambar yang kedua. Amati gambar di depan. Gambar apakah yang menurut kalian tahu? Di depan itu ada orang tua dan anaknya sedang memegang piala. Iya, Sally. Jadi, dari gambar kedua ini adalah seorang ibu yang memberikan apresiasi kepada anaknya yang telah memenangkan perlombaan, Bu. Oke, kita kunci. Itu apresiasi orang tua kepada anaknya. Untuk gambar yang keempat,
seekor burung. Kita belajar dari seekor burung. Amati gambar di depan itu. Ada yang bisa menjawab kenapa? Ada yang lain? Oke. Dimurahkan segala sesuatu kepada Allah, contohnya rezeki, jodoh, dan juga maut. Jodoh, rezeki, maut sudah diatur oleh Allah. Oke, di sini akan Ibu jelaskan sedikit. Dari keempat gambar tersebut, kalian sudah menjawab. Ya, dari perlombaan, dari seekor burung, dari salaman kepada orang tua, ya. Di sini ada kita belajar tentang masalah hakikat mencintai Allah dari keempat gambar tersebut. Apa hubungannya dari keempat gambar tersebut? Iya, hubungannya adalah saling melengkapi. Dari ketiga sifat tersebut, kaum Raja Tawakal itu merupakan pelengkap cinta kepada Allah. Ingat, cinta kepada Allah, cinta mendorong ibadah, kaum mencegah maksiat. Raja itu memotivasikan terhadap ampunan, dan tawakal menjadi puncak kepasrahan. Setelah berusaha menjadikan seorang muslim hamba yang utuh dan dekat dengan Allah. Adakah yang masih bertanya? Cukup. Oke, disitulah kenapa kita sebagai insan, ya, hamba Allah, di sini kita diajarkan untuk bertawakal, takut, ya. Baik, di sini kita akan memperlihatkan video. Kita belajar tentang hakikat mencintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinodam, channel pendidikan agama Islam. Yang akan kita bahas sekarang yaitu bab yang ke-7 tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Langsung saja, yang pertama, hakikat mencintai Allah. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Takut kepada Allah merupakan bukti seorang hamba mengenalnya. Rasa takut tersebut akan semakin bertambah seiring bertambahnya pengetahuan hamba terhadap Rabb-Nya. Pembahasan yang ketiga yaitu hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau raja. Secara etimologis, raja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Sedangkan menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya diri, dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal saleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah tanpa diberi dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Kebalikan dari sifat raja adalah putus asa dari rahmat Allah. Seseorang yang putus asa atas rahmat Allah dikategorikan sebagai orang sesat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 55 sampai 56. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takun minal qanitin. Qalu wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa
Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Dia, Ibrahim, berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat. Ada penjelasan sedikit yang Ibu jelaskan dari materi di atas. Kita bisa membuat semua yang ada di sini berharap bahwasanya rasa takut kepada Allah itu membuat diri kita semakin waspada, dan kita juga bisa merasa cukup, ya. Dan bagaimana kita juga bisa merasakan indahnya, ya, kebersamaan, ya, rasa diri, berserah diri kepada Allah, dan juga menumbuhkan solidaritas, ya, kepada sesama, baik saling tolong menolong, mencintai Allah, ya, dan supaya hidup kita terarah gitu, ya. Jangan sampai kalian tersesat, karena di sini sudah dikasih tahu Raja berharap, ya, berharap ampunan Allah, berharap bagaimana kita sebagai manusia yang beriman, ya. Oke, di sini Ibu akan kita sudah membuat kelompok, ya. Kita mempresentasikan hasil dari video yang kalian lihat di depan. Baik, di sini untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah terbagi, ya? Sudah. Baik, di sini akan mempresentasikan hasil dari pengamatan gambar di depan. Oke, untuk kita diskusi dulu, ya. Diskusi sebelum kita presentasi. Siapkan masing-masing kertas dan pena, buku. Silakan dengan mengamati gambar yang ada di depan. Oke, Ibu akan bagikan lembar kerja kalian. Diskusi. Raja tawakal, dan mencari kesimpulan dari pengamatan di atas. Bagaimana bisa kalian memahami dari gambar keempat? Belajar dari seekor burung, menolong, syukur. Oke, ya, baik, ya. Di sini ada sifat raja, kaul, tawakal, dan hubungannya, ya. Hubungannya itu sangat berkaitan dengan syu'abul iman. Hubungannya. Oke. Ada kendala, Pak? Ya, nanti dari hasil pengamatannya kalian bisa kelompok 4. Oke, kelompok 4 ini tentang burung. Mereka bertanya, iya, dibaca. Pengertiannya ada di nih. Yang oke, nih, ya. Ditulis aja di sini, nggak apa-apa. Adalah, ya. Oke, sip.
Oke, tawakal untuk kelompok 4. Sudah belum? Baik, kalau sudah hasil diskusi kalian, silakan untuk mempresentasikan ke depan. Baik, untuk kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Harsa dan teman saya Lusita Nuraini, saya Rika Wijaksari, saya Renata Gisela, saya Marida Aditya. Saya Farid Muhammad Kambang. Selanjutnya, materi hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman saya. Dari gambar 1 tadi mengandung pesan bahwa seorang anak harus menyayangi orang tuanya sebagai bentuk bakti kepada kedua orang tuanya. Menyayangi dan berbakti kepada orang tua yang merupakan perintah agama dan kewajiban moral utama bagi seorang anak. Dalam Islam, saling juga dianjurkan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu barang siapa yang tidak menghormati yang lebih tua, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Tirmidzi. Oke, itulah tadi hasil diskusi kami. Adakah yang ingin bertanya? Baik, izinkan saya bertanya dari kelompok 4. Mengapa kita harus menyayangi dan berbakti kepada orang tua? Oke, terima kasih Cynthia. Dan akan dijawab oleh teman-teman saya. Yaitu 1, ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, ketiga sebaliknya. Oke, terima kasih. Yang kedua, doa mustajab. Doa orang tua sangat kuat dan dapat menuntun kita menuju kebaikan. Yang ketiga, amal dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu amal soleh yang paling dicintai Allah. Untuk yang keempat, keberkahan. Berbakti membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Itulah tadi jawaban kami. Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas untuk kelompok 4? Jelas. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hasil diskusi kalian sudah Ibu catat ya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya, menunjukkan bahwa seekor burung itu dalam perut kosong dan kembali pulang dalam keadaan kenyang. Dan di sini juga kelompok 1 itu tentang bagaimana seorang ibu ya, seorang ibu dan bapak itu bisa mengasuh dan mendidik kita sebagai anak-anaknya. Yang kedua ya, gambar yang kedua adalah di mana seorang anak mendapat juara dan bisa membanggakan orang tuanya. Yang ketiga, di situ gambar yang ketiga, di situ menunjukkan bagaimana ya kita bersyukur dan mendapatkan apa yang kita dambakan ya, apa yang kita nikmati dalam hidup itu selalu bersyukur kepada Allah. Yang keempat, gambar yang keempat itu adalah seekor burung yang mengajarkan kita selalu bertawakal ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelaskah?
kalian tahu ya, sebenarnya dari hasil kita belajar di sini adalah kita bisa mencintai Allah dengan fondasi ibadah yang melahirkan sikap hidup penuh dengan kesadaran spiritual mengabah, di mana seseorang hamba itu yang pertama adalah takut. Takut itu ada atau khauf akan murkanya, mendorongnya menjauhi larangan dan melakukan ketaatan. Itu kesimpulannya kita petik hari ini dari pembelajaran sekarang. Yang kedua, berharap taraja ya pada rahmat dan ampunannya, memotivasikan diri kita sebagai insan ya, optimisme dan semangat dalam beribadah. Yang kedua, berserah diri atau tawakal sepenuhnya setelah berusaha keras ya. Kita sebagai manusia atau seekor burung tadi itu memberikan ketenangan hati dan menerima hasil apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin bertanya? Cukup? Bagaimana sih perasaan kalian untuk belajar hari ini? Sangat senang ya. Apakah ada kesulitan saat kita belajar sekarang? Sangat mudah ya kita pelajari, karena dalam kehidupan sehari-hari inilah bukti nyata cintanya Allah kepada kita. Bagaimana rasa takut kepada Allah, terus kita berharap, terus kita bertawakal, berserah diri, semuanya kita serahkan kepada Allah. Hanya Allah yang maha tahu, yang maha tahu. Baik, silakan berdiri. Kita ice breaking dulu ya. Untuk gerakan dan senyumannya boleh dilepas ya, semuanya berdiri. Gerakannya seperti ini: tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, siap? 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan, siku, pundak. Siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Baik, untuk materi selanjutnya untuk minggu depan kita belajar tentang masalah apa? Ada yang tahu? Ada Bu. Oke, baik, terus. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang materi menghindari akhlak bunga dan membiasakan akhlak muda. Baik, kita belajar untuk minggu depan materi tentang menghindari perilaku mazmumah dan membiasakan perilaku mahmudah. Oke, cukup sekian pelajaran kita pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan untuk pelajaran selanjutnya. Silakan rapikan buku, pena. Oh iya, bukunya dikumpulkan kembali ya. Nanti minggu depan kita bertemu lagi. Silakan rapikan buku dan penanya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Sampah di laci atau di lantai silakan diambil untuk menjaga kebersihan supaya kelas kita tetap terjaga kesehatan. Terima kasih. Persiapan. Ada sedikit untuk kalian. Di sini
bijak yang untuk Ibu sampaikan. Jangan menyerah sebelum kalian kalah. Jangan kalian lemah sebelum kalian putus semangatnya. Ya, tetaplah berjuang, tetaplah maju terus tanpa ada halangan dan rintangan yang kalian hadapi di depan, supaya kalian bakal untuk mensukseskan generasi penerus bangsa. Paham? Baik. Semoga berhasil untuk kedepannya kalian adalah penerus anak-anak muda yang berbakat. Baik, terima kasih untuk doa dipimpin ketua kelas. Baik, untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Baik, Ibu akhiri salam. Ya, bila